pada pagi ini. Dan kepada anak-anak kami, sebelum kita memulaikan dulu pelajaran kita minta dulu salah satu siswa kami yang berdoa pagi ini adalah yang siapa yang bisa? Oke, Muslim. Kepada anak kami persilakan untuk membawa kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh kami terima kasih untuk kesempatan yang telah kami berikan. Kami berikan kepada kami. Dan kami berdoa segala kami. Tuhan kami telah mengenal dan keputusan hati kami melainkan jelas kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat kami mengenal ya Tuhan, orang tua kami yang telah kami tinggalkan di rumah. Ya Tuhan, pekerjaan mereka. Tuhan berkati kita kami semua anak-anak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Dan sekarang sebelum kita mulaikan dulu pelajarannya, bagaimana dulu semangatnya? Semangat? Semangat? Kita ajak kita dulu untuk bernyanyi, tapi bernyanyinya harus semangat ya. Nah, siapa yang membawa kita dalam nyanyi dulu? Oke, si Wance melawan. Silakan ke depan. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan jodoh. Sini jodoh. Terus. Tiga ya. Kosakata baru adalah terdiri dari beberapa kumpulan kata yang terdiri dari nama benda, nama orang, dan kata kerja. Itulah yang dinamakan kosakata baru ini. Dan kita cari apa itu kosakata, apa kosakata baru yang kita cari. Tadi sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa kosakata baru ini adalah terdiri dari nama benda. Apa itu benda? Termasuk pulpen, apa lagi? Meja. Kursi itu nama benda. Kosakata baru. Kalau kita baru dengar, nah itulah kosakata baru. Apalagi tadi nama orang.
seperti siapa namanya? Si Rizky Rawan. Itulah nama orang. Nah, itu nama orang. Dan berbagai jenis lagi yang namanya kosakata baru. Di dalam kosakata baru nanti kita cari apa itu kosakata baru. Setelah kita cari kosakata baru, kita artikan dulu apa artinya kosakata baru. Seperti ada saya contoh di sini kosakata baru mengenai kursi. Tahu kursi? Apa itu kursi? Tempat duduk. Itulah termasuk kosakata baru. Dan kita harus mengartikannya. Kita artikan apa itu kursi. Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari mana terbuat dari kursi? Dari kayu ataupun plastik. Nah, itulah terbuat kursi. Kemudian setelah kita tahu kursi, tugas kita buat di dalam kalimat. Kita buat di dalam kalimat dengan cara harus berkaitan, harus ada kursi. Berkaitan dengan kursi. Nah, itu tugas kita. Seperti tadi kita ambil contoh kursi. Apa itu kursi? Adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu dan plastik. Kemudian kita buat di dalam kalimat. Contohnya apa itu? Contohnya di sini sudah saya buatlah dalam kalimat kata kursi tersebut. Artinya kita buat di dalam kalimat. Di sini ibu sedang duduk di kursi membaca koran di teras rumah. Ada kursinya kan? Berarti di dalamnya ada kursi. Boleh juga siapa namanya? Leonardo Piawa sedang duduk di kursi membaca buku. Nah, itulah contoh-contohnya. Ini kita kasih ada sudah kami susun contoh-contoh supaya nanti kamu disuruh nanti ya. Supaya nanti kamu aja di sini. Supaya nanti dalam kelompoknya itu tahu cara mencari apa kosakata baru yang kita cari. Setelah kita temukan kosakata barunya, baru kita artikan apa artinya kosakata baru itu. Ada lagi contoh yang sudah ada di sini adalah lemari. Itu termasuk kosakata baru. Lemari. Apa artinya lemari? Adalah tempat perawatan buku ataupun pakaian dan sebagainya. Nah, lemari. Dan kita kasih di dalam kalimat. Kita buat dalam kalimat lemari yang seharusnya harus ada kata lemari. Nah, harus ada kata lemari. Kita ambil contoh lemari.
bapak sedang mengambil buku di dalam sekolah. Nah, itu contoh. Tapi kalau boleh, anak-anak kami harus lengkap nanti. Harus lengkap. Pertama, yang lengkapnya ambil dulu satu kosakata baru, kemudian diartikan seperti contoh tadi. Contohnya kursi. Kursi. Kemudian artinya kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu dan plastik. Begitu juga nanti setelah kita tahu artinya, maka kita buat di dalam kalimat. Nah, begitu nanti cara membuatnya. Apakah anak-anak kami mengerti apa itu kosakata? Apa itu kosakata? Kosakata adalah merupakan contohnya nama-nama benda. Bisa juga nama benda dan nama orang, kata sifat. Itu termasuk kosakata. Setelah kita dapat kosakatanya, mari kita mencari artinya. Setelah kita mencari arti dan kita buat di dalam kalimat. Itulah tugas kita nanti, tugas kelompok. Kalau boleh kita buat kelompok nanti dengan jumlah siswa ada 13 kan? Ya. 13. Kita buat nanti kelompoknya jadi 4 kelompok. 4 kelompok dengan boleh saja susunan ini kita buat yang 3 orang kelompok 1 dan 3 orang nanti kelompok 2. Kelompok ini nanti ada 4 orang kelompok 3. Kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Nah, itu harus kita susun nanti. Dan tugas kelompok ini buatlah ataupun carilah kata-kata baru, kosakata baru sesuai dengan contoh yang sudah saya kasih. Kemudian kerja kalian nanti apa artinya? Arti dengan kosakata baru itu yang baru terbuka. Kemudian buatlah di dalam kalimat setelah mendapatkan apa itu kata kosakata baru dan diartikan apa artinya. Setelah diartikan, buat di dalam kalimat. Boleh ada yang tidak bisa mengerti semua. Berarti bisa nanti mengerjakan kalau kita kasih tugasnya. Tugasnya mencari kosakata baru. Setelah kita dapat nanti kosakata baru, setelah kita tahu apa kosakata barunya dan kita kasih arti. Kemudian setelah kita tahu arti, kita buat di dalam kalimat. Nah, begitu ya. Tapi harus semangat.
Harus tahu apa itu kosakata baru. Ada yang tidak tahu kosakata baru? Tidak. Mengerti dengan kosakata baru? Bisa mencari satu aja, satu kelompok, tapi disepakati apa kosakata baru, diambil satu dan kita menulisnya pada catatan ini nanti. Ada saya kasih catatan, buat di situ nanti. Pertama, kosakata baru adalah titik-titik kasih nanti. Kemudian setelah dapat kosakata baru, apa arti kosakata baru itu yang kamu temukan? Setelah kamu temukan artinya, ditulis artinya, baru kamu buat di dalam kalimat dengan kata-kata itu sendiri. Buat dalam kalimat dengan kalimat yang tepat. Seperti tadi, kursi tadi kita buat di dalam kalimat adalah ibu sedang duduk di kursi membaca koran di teras rumah. Coba baca apa itu tadi? Ibu sedang duduk di kursi membaca koran di teras rumah. Nah itulah contohnya. Itu contoh membuat di dalam kalimat. Apa tadi? Contoh kosakata baru kursi artinya adalah Ibu sedang duduk di kursi membaca koran di teras rumah. nah itu membuat dalam kalimat. Tapi arti kursi adalah tempat yang bisa terbuat dari kayu atau plastik. yang terbuat dari kayu atau plastik. Seperti kursi sabar hati adalah terbuat dari Plastik. kalau kursi Rizky Rawan terbuat dari Kayu. kayu. Nah, itulah artinya kursi adalah tempat Duduk. Nah, harus kita artikan apa arti kata kosakata baru yang baru kita dapatkan. Itulah tugas kalian. Sekarang boleh kita buat kelompoknya, boleh kan? Dengan yang saya sampaikan tadi, karena kita hanya 13, kita buat 4 kelompok saja. Ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang. Ini nanti kelompok 1 dan di dalam catatan ini nanti tuliskan kosakata baru. Untuk kelompok 1 tuliskan, tapi berunding semua ya, berunding apa kosakata baru yang kamu sudah pilih. Nah ini ketuanya. Kelompok 3, mana ketua kelasnya? Nah, swatch ini. Kelompok 4, ketuanya si Dian Syekrin. Oke, sekarang di dalam kelompok itu, di dalam catatan itu tulis nanti, cari salah satu kosakata baru setelah didapatkan apa arti kosakata baru yang kamu dapatkan. Kemudian setelah
kamu kasih artikan dan kuat di dalam kalimat. Seperti contoh yang sudah saya kasih tadi. Boleh dikerjakan? Boleh? Boleh. Disepakati. Oke, sekarang boleh mulai mengerjakan dalam kelompoknya. Kalau boleh, ini dekat di sini, Ustaz. Sepakati. Kelompok ini, kelompok satu ya, sepakati. Tuliskan sesuai dengan hasil kesepakatan masing-masing. Disepakati. Mana yang dicatat apa kosakata baru yang kamu dapatkan. Tulis di dalam catatan itu. Disepakati ya, mana jawaban sesuai dengan contoh yang saya kasih tadi. Jangan ambil ini tadi ya, jangan ambil kursi ya. Selain kursi, ambil contohnya. Ini hanya contoh saja tadi kursi. Sabar yang mencatat tadi. Itu ketuanya. Ketua di sini adalah Wanceni. Ketua di sini Leonardo. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 3. Kelompok 2. Cari, disepakati contoh kosakata baru yang baru kamu dapatkan. Setelah itu diartikan apa arti daripada kosakata baru tersebut. Setelah tahu artinya, maka buatlah di dalam kalimat. Tapi jangan ambil kursi ya. Tadi sudah saya kasih lemari, jangan. Lemari sudah terlanjur lemari.
Tidak dapat yang lain. Kalau tidak dapat yang lain, maunya kan banyak contoh-contoh yang lain selain lemari. Nah, disepakati. Masih banyak contoh yang lain kan selain lemari kan? Selain lemari masih banyak lagi. Jangan ambil lemari dengan kursi. Tapi harus diartikan. Tugas kalian nanti setelah dapat, silakan dipresentasikan ke depan. Tapi walaupun tidak sempat sekarang, nanti boleh nanti setelah jam istirahat, dan boleh juga besok dipresentasikan. Kawan-kawan, sebelum kita berdoa, mari kita doa dimulai. Tuhan Allah Tuhan yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat. Mana Engkau telah menolong kami sejak dari pagi dan sampai siang hari ini. Semuanya itu bukan karena kekuatan dan ketulusan hati kami, melainkan kasih-Mu kepada kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai di tempat ini, dan kami akan pulang di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami di perjalanan yang Tuhan, agar kami bisa sampai, kami bisa bertemu dengan keluarga kami masing-masing. Demikianlah doa anakmu yang singkat ini kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan untuk kembali. Kemudian kita sekarang boleh pulang. Sebelum kita pulang, nanti satu-satu pulangnya mulai dari sini boleh pulang. Dan sebelum kita pulang, biar ketua kelas dulu menyiapkan kita. Oke. Oke, kepada ketua kelas siapkan kita pulang. Selamat siang, silakan pulang. Pulang ya, pulang saja di rumah ya. Tidak boleh kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Iya ya. Pulang ke rumah. Oke, pulang ke rumah.